Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Dewantara Nugroho, NIM 2024-01P019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pengendali Data Pribadi dalam kasus kebocoran data di sektor publik Kota Surakarta. Latar belakang masalah: transformasi digital (SPBE), yaitu sistem pelayanan berbasis elektronik, secara masif meningkatkan akumulasi data warga di berbagai basis data instansi pemerintah daerah. Kerentanan keamanan sistem di sektor publik terbukti nyata melalui peretasan Pusat Data Nasional pada tahun 2023 dan pembocoran data pribadi oleh oknum ASN pada tahun 2026. Pemerintah sebagai subjek pengendali data tidak kebal hukum. Terdapat kewajiban mutlak atas kerahasiaan dan integritas data warga. Tuntutan penegakan hukum dan akuntabilitas semakin krusial sejalan dengan masa transisi penerapan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Rumusan masalah: bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pengendali data pribadi dalam kasus kebocoran data di sektor publik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pengendali data pribadi dalam kasus kebocoran data pada sektor publik di Kota Surakarta? Yang ketiga, apa hambatan dan upaya optimalisasi pertanggungjawaban pengendali data pribadi dalam perlindungan data pribadi masyarakat di Kota Surakarta? Tujuan penelitian: 1. Menganalisis dan menguraikan regulasi hukum pengendali data secara mendalam. 2. Mengevaluasi secara kritis praktik implementasi keamanan dan penanganan data di instansi Kota Surakarta. 3. Merumuskan model solutif untuk optimalisasi peningkatan pelindungan privasi masyarakat. Manfaat penelitian: secara teoritis, memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literatur hukum cyber, hukum perlindungan data, dan administrasi negara. 2. Secara praktis menjadi instrumen evaluasi kebijakan bagi pemerintah kota. Landasan teori: teori perlindungan data dan privasi, teori kewenangan pemerintah, teori pertanggungjawaban hukum, teori pelayanan publik berbasis elektronik, teori hak asasi manusia dan hak atas privasi. Lalu ada satu lagi, teori kebocoran data pribadi yang masuk pada perlindungan data dan privasi. Kerangka berpikir: pada awalnya saya tertarik terkait pengambilan judul yang berkaitan dengan hukum cyber, dan akhirnya mengangkat judul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pengendali Data Pribadi dalam kasus kebocoran data di sektor publik Kota Surakarta. Dengan kerangka pemikiran seperti digambar, di mana masyarakat dalam administrasi kenegaraan mau tidak mau harus mengumpulkan data pribadinya kepada pemerintah. Pengumpulan ini melalui proses transformasi yang disebut SPBE atau Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik, di mana pemerintah sebagai pengendali data. Hal ini menimbulkan potensi-potensi permasalahan seperti kebocoran data di lingkup ruang publik yang bisa mengakibatkan data tersebut untuk disalahgunakan. Sedangkan faktor kebocoran data tersebut bisa dilihat dari dua sisi, yaitu internal, kelalaian pengendali data, dan eksternal, peretasan oleh pihak ketiga. Namun pada akhirnya kedua faktor tersebut terjadi karena kurangnya government compliance menurut Deputi BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu setelah itu, di dalam skripsi ini saya akan mengangkat beberapa kasus untuk menelaah mekanisme pertanggungjawaban dari kelalaian dengan melihat dari sisi baik hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi negara. Lalu setelah itu saya juga akan menelaah lagi terkait bagaimana pembuktian unsur kesalahannya dan apa saja sanksi-sanksi yang bisa dikenakan untuk memenuhi hak-hak pemilik data. Dan terakhir, pembuatan kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan penitikberatan kepada yuridis sosiologis yang memadukan keutuhan norma hukum tertulis dengan dinamika sosial, law in action. Pendekatan penelitian menggunakan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sedangkan lokasi terfokus pada Disdukcapil Kota Surakarta, Diskominfo Surakarta, serta aparat pengawas internal pemerintah daerah. Pengumpulan dan analisis data. Data primer diperoleh melalui observasi operasional layanan dan wawancara mendalam langsung dengan jajaran pejabat pengelola data instansi. Yang kedua, data sekunder
yang berbasis literatur hukum mencakup Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Ilmu Teknologi Elektronik atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang 1945, serta Regulasi Daerah Kota Surakarta yang mengikat. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deduktif, yaitu mengolah temuan lapangan melalui kerangka interpretasi tata bahasa atau gramatikal, struktur secara sistematis, dan tujuan regulasi atau yang disebut teleologis. Sekian untuk presentasi PowerPoint untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.